Oh, gagalnya gini ya teman-teman. Gagal ini bunganya nggak banyak yang bagus. Nih, ini bunganya cuma satu ini yang bagus ya. Nah, maksudnya yang Dia segini. tetap membawa buah ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marno hadir lagi. Kang Marno mampir lagi ya. Ya, mangga Kang. Gimana sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Moga-moga Kang Marno juga teman-teman ya, dimanapun berada dalam kondisi sehat dan barokah selalu, lancar segala Amin. urusan dan rezekinya. Amin. Amin. Pagi ini ada kegiatan apa? Nah, kebetulan ini kita mau memupuk pupuk pembuahan, tapi pupuk pembuahan bekas pembuahan gagal gitu. Pembuahan gagal. Pembuahan gagal, maksudnya gagal bawa bunga banyak ya, bukan gagal overdosis, alhamdulillah. Pohon masih sehat, tapi bawa kembangnya, buah-buahnya sedikit gitu. Jadi ada beberapa teknik sebetulnya, tapi ini yang lagi kita lakukan untuk saat ini. Teknik, jadi setelah gagal kita lanjut dipersiapkan jadi batang tersier lagi loh Kak. Jadi kita enggak memotong secondary habis atau bentuk fondasi pruning dulu ya. Kita lanjut. Tujuannya apa? Satu, lebih cepat. Nah, cuma sisi kurang bagusnya mungkin dalam arti pemakanan tempat lebih banyak Boros. gitu, boros. Tapi kalau di model bikin tetap tetap bagus. Ya kan? Gitu. Kalau model parah-parah makin panjang tersiernya gitu kan. Makin lebih Ya. menghabiskan ruang Kalau ya. teralis juga space-nya cuma ada segini doang, ya agak repot, agak berantakan. Kebetulan kita ini ada bekas parpara di sini, jadi kita langsung belok gitu kan, modelnya kayak halte gini. Jadi kita biarpun lebih dipanjangin, masih tetap menarik lah tampilannya. Gitu. Faktor utama kegagalannya dari apa Kang? Wallahu alam ya. Intinya kembali mungkin kesalahan apapun itu kembali ke diri kita, kekurang telitian atau gimana. Tapi kalau secara uh, teknis yang kita perhatikan, memang di 2 bulan terakhir itu kan ini pangkas 2 bulan terakhir teman-teman, pangkas dulu ya. Nah, jadi umur tunas ini sampai sekarang 2 bulan, makanya mau masuk ke kebun lagi. Dan di saat 2 bulan terakhir ke belakang itu kan memang lagi musim hujan, gacor-gacornya lah gitu. Jadi kita bukan menyalahkan mengkambing hitamkan hujan teman-teman, karena hujan itu pasti semuanya barokah dan banyak manfaat. Nah itulah tanaman ya, ketika kita kasih pupuk apapun, pupuk buahan terutama, lalu hujan. Besoknya hujan terus, bahkan ini terlalu lembab, ya mungkin itu satu sedikit titik kelemahan yang akhirnya berefek ke kegagalan pembuahan pertama kemarin. Gitu. Karena apa? Ketika biarpun musim hujan, kita kalau ngelihat batang itu kurang lebih udah mencoklat, kita tetap buahin teman-teman. Kita nggak undur-undur. Jadi di situ tadi kita buahin, kalau berhasil cukup syukur, kalau gagal ya kita lanjut atau ulang. Ya, kemudian ini yang gagal. Gagalnya itu seperti apa sih? Oh, gagalnya gini ya teman-teman. Gagal ini bunganya nggak banyak yang bagus. Nih, ini bunganya cuma satu ini yang bagus ya. Nah, maksudnya yang Dia segini. tetap membawa buah ya. Betul. Tapi yang lain-lain PHP, Yang lain PHP. tipis-tipis, yang nggak jadilah gitu. Makanya kita buang cuma ini satu lah. Kan nggak mungkin juga kalau satu ini fokus dipelihara. Tapi ini pelihara satu kita buat ya pemanis lah teman-teman. Biar juga ngelihatnya kan ada inilah tambahan hiburan. Tapi kita punya planning. Nah, jadi kegagalan kemarin, alhamdulillah satu bukan overdosis, cuman keluar bunganya kurang banyak dan eh, subur, ya bukan kurang banyak, memang nggak banyak kalau bilang gagal lah gitu, gagal total dari jumlah buah ya, nggak masuk ekspektasi kalau cuma ini. Anggapnya ini buah nggak ada teman-teman. Nah, alhamdulillahnya itu tadi bukan overdosis yang rusak pohon ke akar-akar atau istilahnya apa ya? Bukan gagal juga kemarin, bukan gagal kebanyakan buah terus rontok, enggak. Memang buahnya satu yang bagus, yang lain PHP. Jadi kita akhirnya alhamdulillahnya tetap tumbuh tunas itu subur teman-teman. Gitu ya, subur dan akhirnya kita pelihara lagi. Nah, indikasi gini teman-teman. Indikasi kenapa kita sedikit berbalik ke dulu, mungkin faktornya salah satunya itu banyak hujan air, karena memang ketika kita pakas di sini teman-teman dulu ya pembuahan pertama.
Jadi kita perhatikan daerah sini tuh sangat-sangat pertumbuhan vegetatifnya sangat tinggi. Tunas-tunas gemuk-gemuk terus kan. Kita maunya kan ketika mau pakas itu pertumbuhan ya atau vegetatifnya itu berkurang. Jadi agak setak lah gitu. Kalaupun keluarnya kecil-kecil ya. Kalau ini benar-benar gemuk-gemuk. Jadi itu perkiraan kita itu faktor banyak air gitu. Apa unsur N-nya banyak. Tapi karena memang kita udah setting udah pupuk pembuahan, ya mau nggak mau kita pangkas gitu. Akhirnya yaitu tadi sesuai sedikit perkiraan kita benar. Akhirnya pembuahannya nggak banyak. Nah, dan ini kita bekas yang kemarin pangkas, ini tunas bat yang pecah. Nah, ini kita pelihara lagi ya. Pelihara lagi. Biasanya kan kita bisa cara lainnya kita bentuk ulang ke sini teman-teman. Potong 3 ruasan lah. Nanti bentuk ulang dari sini. Kalau mau buahnya ada di sini lagi. Gitu ya. Nah, ini kita yang bekas tumbuh itu kita pelihara lagi. Ini salah satu cara lainnya ya gitu. Biar efek positifnya mempercepat langsung ke pembuahan berikutnya. Jadi 2 bulan dari pangkas yang dulu nih, persis teman-teman kurang 2 bulan mungkin kurang lebih 1 hari ya. Kurang lebihnya. Nah, ini udah kita mau masuk pupuk pembuahan lagi. Tapi kalau untuk saya pribadi ini lebih bagus ini Om. Ya, ada efeknya juga, efek Ya. positifnya. Jadi trellis semi para-para ya. Ya. Tapi kalau kita bentuk ke sini lagi, nih, ya biasanya mungkin agak makan waktu lebih lama lagi. Mungkin bisa hampir 3 bulan lah baru persiapan pupuk pembuahan lagi. Gitu loh Kang. Ini kalau seandainya nih Om, kan ini kan udah panjang ya. Ya. Jika tersier itu kita nggak sepanjang ini tuh bisa ya? Maksudnya? Seumpama beberapa ruas aja yang kita pelihara untuk mempercepat gitu, bisa nggak? Bisa, cuman gini Kak, kita kan harus ngimbangin daun. Pertumbuhan pohon ini harus diimbangi daun. Kalau daun terlalu sedikit, kita langsung batasin mungkin seginilah ya. Ya, segini misalkan. Itu nanti efek ke pertumbuhan juga kurang. Jadi harus seimbang. Harus seimbang jumlah daun, banyaknya daun sama perakaran itu harus ngimbang. Kalau akar udah kuat, daun selalu disedikitin, nanti bisa pertumbuhan agak kurang. Jadi nggak Kecuali ada seimbang ya. saat tertentu ya, kita lagi pangkas pembuahan itu daun dikosongin. Tapi kan setelah itu dia tumbuh, kita banyakin lagi. Gitu. Tapi kalau selalu dipendekin, jadi nanti jumlah fotosintesisnya juga sedikit. Mungkin kalau kita dari awal stop segini teman-teman, mungkin batang ini belum bisa segede gini. Gitu. Karena kekurangan daun ya. Ya, kurang fotosintesis, jadi kurang penyuplaian nutrisi juga kurang, biarpun pupuk masuk nih. Gitu. Makanya kalau pohon sering dihabisin daunnya, keseringan ya, habisin lagi, malah lama bisa malah stres, bisa mati. Gitu. Berarti jika yang lahannya terbatas lebih baik dipotong pendek ya. Betul. Setelah pembuahan gagal ya. Betul, lebih baik potong sini. Tapi itu pun motongnya ketika kita baru pangkas ya, baru pangkas pembuahan gagal nih, jangan langsung potong dulu teman-teman. Oh ini nggak bawa bunga, padahal tunas-tunas baru nongol sejengkalan ya. Jangan, karena kita baru dikosongin daun, udah mulai keluar daun lalu kita habisin lagi, khawatir stres pohon. Kalau nggak benar-benar kuat akarnya, kita biarin dulu, biasa kurang lebih nunggu 20 sampai 30 hari. Jadi daun udah mulai banyak, baru kita babat habis. Jadi biar ada sejalan dia untuk napas dulu lah. Daun banyak dulu, baru kita pondasin pruning lagi. Nah, teman-teman ya, ini kita tumbuhin ya dari sini dari tata ya. Terus kita belokin. Nah, kita udah stop sini teman-teman ya. Udah stop. Maksudnya penyedopan ini apa? Anggap ini penyedopan permanen. Supaya nutrisi nggak kebuang ke sini. Kalau ini dibiarkan, mungkin tunas udah di sini teman-teman. Ya, udah di sini 1 meteran ada di sini. Kalau dibiarkan jelolor ya, ada kita stop nih. Nah ini tunas-tunas airnya di ujung-ujung ini masih relatif banyak. Karena seminggu terakhir pun masih hujan sekitar 3-4 kali ada hujan masih. Tuh, masih subur-subur ya. Gitu. Nah kita stop. Nah ini kita batang sini mulai agak mencoklat, no? Batang bawah ya udah mulai coklat-coklat tuh. Kita memang kalau ini kita nggak nunggu sejengkal teman-teman coklatnya ya. Itu tadi karena ini pohon udah di atas pembuahan pertama ya gitu. Jadi kita udah siap pupuk pembuahan lagi. Batang ini mulai membesar, bat-bat udah mulai mentol ya. Nah, ini saatnya kita pupuk pembuahan pertama untuk pembuahan berikutnya gitu. Nah ini udah kita siapin kan pupuknya kan. Ya ini biasa kita seperti yang biasa kita lakukan ya. Ya mudah-mudahan sekarang ini kemarin malam hujan juga teman-teman besar. Kemarin malamnya lagi hujan lagi besar.
ini 3 hari berturut-turut kemarin hujan. Mudah-mudahan ke depan ada hujan tapi nggak terlalu sering ya. Mudah-mudahan Memang beberapa hari terakhir ini di Bekasi curah hujannya tinggi. tinggi ya. Seperti musim hujan ya. Padahal udah Ya, bulan Juli masuk Juli nih. Nah, ini ada air 15 liter, teman-teman. 15 liter ya. Kita akan pakai 2 gram atau kalaupun mau dinaikin 2,5 gram per liter per pupuk. Ini kita ada MKP. Kita langsung aja Kang ya. Kita langsung aja nih. MKP, SOP dan magnesium sulfat teman-teman ya. Ini 3 pupuk utama kita ya untuk masa pembuahan. Ini manoharanya atau kalsiumnya untuk beda hari. Kita setelah 2, 3 atau 4 hari dari sekarang kita aplikasikan ininya. berarti untuk kali ini Manohara nggak dipakai ya? Enggak dulu. Kenapa selalu kita gram ya? Karena ini kan lagi berbagi sama teman-teman ya, berbagi teknikan kita, tapi bukan menggurui teman-teman, bukan mengajari, kita yang berbagi ini yang kita lakukan. Penilaian teman-teman itu bagus enggak bagus itu relatif, terserah teman-teman mau berpendapat ya. Intinya kita hanya berbagi, bukan maksud mengajari. Memang pupuk kita agak ribet teman-teman. Mungkin ada teman yang berkomentar ribet amat Om Rudi gitu ya. Inilah yang kita nikmati teman-teman. Kita maunya begini, teman-teman mau mencoba nggak mencoba itu bukan urusan kita ya teman-teman ya. Coba berbagi. Kalau memang mau simple banyak kok pupuk-pupuk yang gini ya teman-teman. Ada pupuk masa pertumbuhan yang udah satu paket ya, satu kantong gitu. Ada masa vegetatif pembuahannya ada. Mungkin pakai itu lebih ideal gitu ya, mungkin lebih cocok. Tapi kalau kita condong lebih seneng ngeracik-ngeracik begini. Jadi kalau dilihat memang agak ribet. Tapi inilah yang kita nikmati. Sesuai keyakinan kita ya, Iya. keyakinan Karena dan itu tadi kemampuan menurut juga ya. saya juga main tanaman ini bukan ilmu pasti teman-teman. Ada kalanya harus naikin ini, turunin ini, banyakin ini, tambahkan ini. Nah, itu tadi. Jadi kita tetap main feeling juga ya, bukan ilmu pasti. Enggak selalu harus begini. Gitu. Begitu juga dengan dosis. Kadang-kala naik turunnya agak ada juga ya. Enggak selalu sama. Ini kita pakai 2 gram dulu teman-teman ya. Ini kita ada 15 liter, berarti kali 2, 30. Ini MKP 30 gram. Delapan. Ya, Kebanyakan. 30. Oke. Kita SOP-nya 30 lagi. Dua, 28. 30. Nah, ini magnesium sulfatnya turun ya. 1 sampai setengah. Kita pakai berarti 15 ya atau 20 gram lah. 1 gram atau 1,5 gram per liternya untuk magnesium sulfatnya. Kita pakai 1 gram ya, berarti kita butuh 15 liter air, berarti 15 gram. 12, 13, 14, 15. Dah lebih 1 gram nggak apa-apa. Ya teman-teman, jadi untuk 15 liter air ini kita pakai MKP 30 gram, SOP 30 gram, magnesium sulfatnya sekitar 16 gram. Oke. Ini dosis ini untuk pohon umur berapa Om? Pohon pembuahan pertama umur 5 bulanan masuk, umur di atas 1 tahun masuk. Tetap konsentrasinya ini insya Allah aman teman-teman. Tapi itu ini ya, itu untuk pohon yang standar sehat ya. 1 media gembur, 2 matahari cukup. Beda dengan pohon-pohon yang mungkin ada di bawah pohon lainnya atau kurang matahari. Mungkin bagi pohon itu pupuk ini nanti bisa berefek overdosis. Tapi selagi itu pohonnya sehat, matahari cukup, media gembur, dosis ini insya Allah untuk pohon awal pembuahan pertama atau kedua atau ketiga udah relatif aman dari overdosis. Nah, ada tuang. Kayaknya ini ya teman-teman ya, kayak banyak banget itu pupuk ya, nggak overdosis itu ya. Maaf nih. Ya memang kalau kita lihat takarannya banyak. Tapi kalau kita campur dengan air juga banyak ya,
nggak jadi banyak. Kenapa kita bikin banyak? Karena potnya juga gede teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman biasa main di 60 liter potnya ya, atau 50 liter, segini pupuk ya sangat banyak. Tapi kan kita campur air banyak, jadi insya Allah ini dosis aman, baik tumbuhan pertama, kedua, atau ketiga. Ini kapasitas potnya berapa liter? Itu 300 liter. Anggaplah kalau dibagi 3 ya 100 literan ya. Ya ini juga paling kurang lebih 5 liter ya. Jadi sangat-sangat Ideal lah ya. sedang. Pengalaman kita pupuk segini nggak ada yang overdosis teman-teman. Ya dulu-dulu sempat kita ada overdosis sebelum pakai takaran ini ya. Jadi ya insya Allah aman. Tapi kalau teman-teman dengan pupuk segini overdosis, saya yakin pohonnya lagi nggak siap. Itu dalam arti ya mungkin saat itu kurang matahari atau efek lain ya, lagi ada hama apa gimana gitu. Bismillah. Kang Rodi, ini kan kemarin kan habis hujan ya? Ya. Kan ini kan otomatis media basah nih. Ya. Kalau dengan kapasitas air 15 liter itu terlalu banyak apa tidak? Hujan kemarin malam ya? Ya, Ya kan? semalam. Nah, malam-malam kan kemarin udah panas lagi. Nah, berarti udah turun, insya Allah. Tapi kalau hujannya semalam nih, kita mau buka ini mungkin airnya saya kurangin. Gitu. Itu karena terlihat medianya sudah mulai mengering ya. Iya, kalau ini kan udah sempat kepanasan seharian kemarin. Gitu. Jadi kita masih kembali ke normal. Airnya ya banyaknya. Ini pupuk pembuahan yang pertama ya. Pupuk aplikasi yang pertama. Ya. Baru mulai masuk pupuk pembuahan lagi nih teman-teman. Nanti berikutnya kita setting paling cepat 7 hari sekali. Paling lama 10 hari sekali sesuai waktu kita keburunya. Nah, di antara pupuk ke pupuk ini di tengah-tengah atau mepet ke sini dikit atau mepet ke sono dikit, itu aplikasi pupuk Manoharanya. Nah, kita lebih cenderung Manohara biarpun bisa dipakaikan dengan pupuk Karteboron. Cuman kita lebih suka Manohara, kenapa? Di Manohara nggak ada unsur N-nya. Ya, kalau di Karteboron masih ada unsur N-nya. Jadi maksud kita tinggalin dulu N-nya. Tapi kalau teman-teman nggak punya Manohara, boleh pakai Karteboron yang ada unsur N-nya juga. Kalau Om Rodi kan kalau saya perhatiin biasanya pakai asam humat ya. Oh iya. Kalau untuk kali ini pakai juga nggak? Nah, untuk ini enggak. Itu tadi asam humat itu nggak mesti, nggak selalu. Bisa kasih, bisa enggak, bisa tiap ini kasih boleh gitu, campurin. Bisa sebulan sekali di saat pupuk pembuahan ini cuma sekali boleh gitu. Tanpa pun nggak masalah. Cuma itu tujuannya kan pengetahuan kita ya teman-teman, itu untuk pembenah tanah ya gitu. Mungkin besok kita kasih di pembuahan aplikasi kedua. Oh ya, kalau itu kan ada buahnya tuh Om, satu dompel nih. Ini kira-kira tetap dirawat nggak? Kan cuma satu iya dompel nih. mungkin itu gimana Om, masuk pupuk sebelum pangkas kok ada buah. Ya. Kira masih matching nggak gitu. Gitu. Ya kalau ini kan pembesaran buah ya. Ya pupuk pembuahan sekarang juga sebenarnya masih kategori masuk ke pembesaran buah karena dominan fosfat sama kalsium ya. Gitu. Cuman kalau kita buah lagi banyak, nggak ada planning pembuahan bertingkat, tetap pupuk yang tadi tapi masuk N-nya gitu. N tetap hadir gitu. Cuma untuk ini kita abaikan buah nih, anggap aja buah ini nggak ada. Tapi nanti tidak ada efek ya ke buah ya? Insya Allah nggak masalah. Aman ya? Aman. Apalagi ya ini fosfat sama kalium juga tinggi ya. Jadi ini untuk pembesaran buahnya nanti cocok. Dan alhamdulillah kemarin banyak hujan, N saya rasa masih banyak di bawah sini. Gitu Kang. Berarti fungsi keuntungan dari pupuk pembuahan ya, susulan ini Iya. ada nutrisi juga untuk buah ya? Cocok, masih cocok lah, masih masuk ke sini gitu. Dan nanti buah ini ikut sampai ini pangkas lalu buah ini belum matang apa gimana, lihat nanti teman-teman. Pas kita pangkas itu keputusan bisa aja berubah gitu. Barangkali ini belum matang ya, sebulan ke depan nih atau 3 minggu ke depan kita kan pangkas nih di sini ya. Nah, ketika buah ini belum matang, apakah ini ikut dibiarkan sampai matang padahal kita pangkas pembuahan atau kita panen, itu lihat nanti episode berikutnya. Kalaupun ini dibuang cuma satu dompel juga Om ya? Ya,
kalaupun dipelihara pun cuma 1 dompol, kalaupun dibuang pun 1 dompol, udah gitu. Nanti tergantung kita aja. Jadi saya nggak mau buah ini kalau belum matang kita buang misalkan. Gitu. Keuntungan buah dipelihara ini kan kita kan bisa memberi edukasi. Betul. Jadi bagi para penonton yang masih mungkin ada yang pernah ngalamin atau yang belum ngalamin kan nanti jika mengalami seperti ini tuh udah, ya, insya Allah udah ada edukasi lah ya Om. Cuman gini teman-teman suka banyak nanya Kang, gimana kalau misalkan pohon baru 3-4 bulan, itu buah bunga 1-2 dompol gitu kan. Nah itu kan umur masih relatif muda. Kalau seperti itu saran kita buang dulu teman-teman. Kalau kita mau pembuahan pangkas ya serentak gitu, buang dulu biar fokus gitu. Kalau ini kan pohon udah umur gitu. Nah, jadi akar pun udah relatif kuat gitu. Oh, dibuang itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Betul. Ya. Karena ini kita juga berpikir gitu, karena ini pohon udah umur gitu ya. Udah umur dulu sebelum pangkas yang kemarin itu kan udah lama juga menjelang ke ini ya ke pembuahan tuh ini sempat ada gangguan teman-teman. Nah ini batang teman-teman kecil nih, lihat nih. Ini sempat setak tuh teman-teman pohon ya. Makanya ini ruasnya pendek-pendek tuh, paling 2 ruas 2 cm 2 cm. Ini sempat terkendala. Jadi pohon ini kalau kita hitung sampai sekarang umurnya mungkin udah setahunan lah lebih ya. Setahunan lah kurang lebih ya. Ya, setahun kurang atau lebih gitu. Jadi kita pelihara satu ini insya Allah akar udah kuat. Tapi pembuahan pertama umur 4-5 bulan itu saran kita jangan ada buah gelantung dulu kalau mau pangkas serentak. Buang dulu lah. Oh ya ini ngomong-ngomong nih varian apa nih Om? Lupa. Everest teman-teman. Everest ya? Everest. Nah. Dia bentuk buahnya bagus ya? Ya nanti insya Allah. Ini kinclong banget ini. Iya. Ini Everest. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Kalau pengen nasi sebelum pangkas udah mateng. Udah dimakan selesai lah gitu. Oh, iya. Ada juga nih di belakang Kemarau ada. Oh iya ini ada kayaknya nih cuman saya penasaran ini cuman sedikit ini ya, dompolannya juga. Ya sama kasusnya. Pangkas bareng sama itu Basanti. Cuma kalau ini dulu dia cuma pakai 2 tersier nih Kang. 2 tersier musim hujan kemarin. Nah ini buah-buah 2 dompol yang bagus. Akhirnya ya sama kita perlakuan seperti itu. Cuma ini bentuknya ngacak teman-teman. Tadi ini kalau percabangan ini enggak standar lah. Enggak standar ini. Cuma ya nggak ada salahnya kita mau model apapun kan. Karena ini kemarin kondisional ya. Ini cuma 2 batang ke sini adanya tersiernya. Ini juga pohon pindahan dari sana, tempat sana udah tempat bibit digantikan. Nah, ini kondisi seperti ini, Kang. 2 tersier kanan kiri pas kita keluarkan buah cuma dapat 2 ini. Nah, sama ya mungkin rezekinya seperti itu atau ada kesalahan-kesalahan lain dari kita. Memang di masih musim hujan sangat lebat. Berarti ini program pembuahannya bareng ya? Bareng juga, cuma kita nggak ikut konten kelamaan nanti. Intinya kita akan perlakukan sama juga seperti Everest ini teman-teman. Oh berarti nanti akan dipupuk juga ya? Ya, ini. Tapi ini udah mulai verasen ini. Varian apa? Basanti. Basanti. Garing. Basanti. Nanti merah ya. Merahnya dia merah agak oranye kalau kata kita ya. Oh ini kan cuma 2 dompol. Nanti jangan lupa nanti Kang Marno sisain ya Om. Mudah-mudahan. Kalau nggak keburu habis. Nanti kita berkunjung ke Maksi lagi. Insya Allah. Oh ini bibitnya wah luar biasa nih. Banyak banget ini. Bibit kita jarang yang sampai 1 meter teman-teman. Karena saking banyaknya ini ya konsumen ya. Bukan juga, mungkin karena produksinya nggak banyak kita. Dan kita sering melakukan pemotongan batang bibit teman-teman. Ada contohnya? Ya? Ada contohnya? Ini kenapa kok dipotong ini? Ya, satu tujuan kita memperkeras batang ini, memperkuat. Dengan dipotong berarti kan pertumbuhan agak tertahan. Ketika menunggu pecah bat, akar pasti nambah gitu kan. Jadi nanti ketika keluar tunas di sini, biarpun mungkin baru beberapa ruas, akar udah jauh lebih kuat dan batang pun udah keker gitu kan. Hasil juga bagus ya. Nah, jadi ini batang bagus tuh tegak ya, keker itu efeknya. 2 pemotongan itu juga bermanfaat ketika ada hama gitu kan, ada hama trip ya kita kan emang harus dipotong, efeknya ke situ juga. Juga sisi lain ya, kalaupun batang ini nggak ada hama, kalau terlalu tinggi kurus kita juga potong. Tapi ini nggak pakai apa ini? Bambu juga tegak, bagus udah, ya hasilnya ya. Nah, ini udah potong. Ini rembo nih. Ini bekas dipotong juga yang ini ya. 1, 2. Apalagi karakter rembo yang begini.
bibitnya itu kurus-kurus. Dia harus sering dipotong supaya agak gemuk. Ya, tapi ketika motong pun jangan habisin teman daun-daun ya. Ini harus ada untuk fotosintesis. Kalau nggak ada daun bahaya. Jadi malah ketika kita siram banyak air malah melehoi busuk akar. Berarti untuk para konsumen yang beli bibit ya, jika ingin tumbuhnya bagus di rumah nanti diginiin bisa juga ya. Ini teknik-teknik ya. Ya, Tapi kalau memang ketika kita tanam bibit gacor, gemuk ya nggak perlu juga. nggak ada masalah ya. Tapi itu salah satu teknik memperbaiki batang utama. Gitu. Oh, berarti tujuannya itu untuk memperkuat Akar, akar ya? batang kokoh. Oh, Dan iya. ketika kita potong, kita tumbuhkan laginya dari bat ya. Kalau model ini ya, bukan dari tunas air. Supaya lebih bagus. Karena ini bukan bicara soal pengaturan tersier yang lagi tarik ulur supaya serentak. Kalau tarik ulur di batang tersier itu kita potong ujungnya, ujung pucuk ya, bukan dari bat, itu yang dilanjutkan kan tunas airnya. Kalau untuk penguatan batang utama itu kita yang ditumbuhkan lagi dari batnya. Oke Om, ini barangkali yang membutuhkan bibit nih banyak banget. Oke Om, terima kasih atas edukasinya Om. Sama-sama Kang Marno. Semoga ada manfaatnya ya. Amin, amin. Ya itu tadi teman-temannya kembali. Ini hanya kita berbagi baik buruknya. Kalau ada yang baik, monggo diambil. Kalau nggak ada, abaikan saja. Bukan bermaksud menghakimi, yang kita katakan ini bukan untuk menghakimi keseluruhan secara nasional anggur, bukan. Kita bicara pemupukan, perawatan, rasa anggur gimana-gimana itu kita hanya ruang lingkup di kebun Maxi Grape teman-teman. Karena anggur ini kadangkala di kita rasanya begini, di luar bahkan di tetangga kita mungkin teman kita di sini bisa berbeda. Perawatan itu berbeda, tata cara berbeda, jadi bukan ilmu baku teman-teman ya. Hanya berbagi, bukan menggurui. Itulah teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mara mau menambah. Oke, Kang Marah pamit dulu Om. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.